Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam bimbingan belajar Wahyu Pintar. Untuk malam ini kita akan review dulu dari bab pertama sampai dengan jurnal penyesuaian. Review lagi atau memperdalam tentang materi lagi. Oke guys, kita mulai aja guys. Maaf untuk malam ini muka saya nggak kelihatan di layar, soalnya langsung ke komputer aja guys. Oke. eh, Perlu kita ulangin lagi bahwa siklus akuntansi itu adalah terdiri dari bukti transaksi. Bukti transaksi bisa juga berupa kwitansi, bisa juga kwitansi, invoice, nota retur, nota debit, dan dokumen yang lain. Bukti transaksi dicatat ke dalam sebuah jurnal yang untuk video sebelumnya kita udah membahas sebelumnya. Jurnal umum. Dari jurnal umum ini nanti diposting ke dalam buku besar yang untuk pertemuan sebelumnya juga kita udah membahas tentang buku besar. Dari buku besar ini diposting ke dalam buku besar, kemudian diringkas ke dalam neraca saldo. Untuk neraca saldo kemarin juga kita belum sempat membahas ya, karena pembahasannya kan lengkap-lengkap ya. Dari buku besar ini diringkas ke dalam neraca saldo, kemudian dari neraca saldo ini akan ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian biasanya juga berisi tentang akun biaya-biaya, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan, biaya pemakaian perlengkapan, pendapatan dibayar di muka, terus setelah itu biaya penyusutan, biaya bunga, biaya gaji gitu guys. Dari jurnal penyesuaian ini nanti akan dibuat neraca lajur atau kertas kerja. Kertas kerja itu sebenarnya sebagai alat untuk menolong aja guys. Sebagai alat penolong. Jadi dari jurnal penyesuaian nanti ada neraca lajur atau kertas kerja. Bagian-bagiannya apa aja? Biasanya ada pertama neraca saldo kolom pertama, kedua yaitu jurnal penyesuaian, kolom penyesuaian, terus dari kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, terus ada neraca saldo setelah disesuaikan, terus dari situ akan muncul akun-akun 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 nominal atau akun-akun laba rugi, terus setelah itu ada akun neraca. Jadi sebenarnya itu kayak bantuan, sebuah alat untuk membantu dalam pembuatan laporan. Jadi di sini nanti udah nampak berapa laba perusahaan, berapa kerugian perusahaan, itu akan nampak di sini. Ada neraca, ada laporan laba rugi, terus dari situ ada neraca saldo setelah penyesuaian, udah setelah itu ada laporan keuangan. Jadi itu sebuah alat untuk membuat laporan keuangan ini tuh sebenarnya alatnya di sini. Kayak alat gitu. Sebenarnya udah nampak di sini, tapi di sini. Untuk sebagai alat pembantu, kalau bahasa sederhananya perlu pembantu gitu. Dengan adanya pembantu, maka kerjaan kita akan terbantu atau terselesaikan. Maksudnya seperti itu. Di sini nanti juga sebenarnya ada lagi ini namanya, bukan buku besar ya. Ada buku besar pembantu, buku pembantu hutang, ada buku besar pembantu piutang. Dalam bahasanya yaitu tadi butuh pembantu dalam bahasa sehari-harinya. Oh, perlu dengan adanya pembantu kerjaan kita akan terbantu atau terselesaikan gitu. Kenapa perlu buku pembantu hutang dan buku pembantu piutang? Sebenarnya sih kalau diposting dari dalam buku besar itu sebenarnya udah nampak sih sebenarnya. Misalnya sebuah transaksi dari bulan Mei misalnya. 1 Mei sampai dengan 31 Mei. Anggap aja perusahaan itu berdiri tanggal 1 Mei 2021, terus pembukaannya itu nanti di akhir 31 Mei 2021. Kalau laporan keuangan internal itu kan biasanya dibuat dalam bentuk bulanan.
Itu iya, kembali lagi ke kenapa perlu buku pembantu. Sebenarnya kan untuk transaksi hutang, berapakah saldo hutang, perusahaan, berapakah saldo piutang perusahaan, sebenarnya sih udah nampak nanti di akhir 31 Mei 2021. Sebenarnya udah nampak hutang perusahaan itu saldonya berapa, piutang perusahaan itu saldonya berapa, itu udah nampak di akhir bulan. Tapi dengan adanya buku pembantu, itu kalau dalam bahasa perusahaan itu buku pembantu itu adalah rekapan harian. Jadi begitu gunanya buku pembantu itu ngebantu catatan harian berapa sih piutangnya PT A. Oh, piutangnya untuk misalnya tanggal 5, bos nanya berapa sih piutangnya PTA. Oh, piutangnya PTA itu ada 10 juta. Itu gunanya untuk mengatur limit, misalnya ada orderan tapi dia masih punya hutang, itu dikasih limit, dikasih batas. Misalnya kalau lo mau ngambil barang lagi, bayar dulu hutang sebelumnya, seperti itu. Kalau untuk buku pembantu hutang itu juga sama kasusnya. Sebenarnya sih di akhir bulan nanti udah tahu saldo hutang berapa, tapi kan juga dibutuhkan laporan harian. Kira-kira untuk misalnya tanggal 15, hutang kita ke supplier itu berapa, gitu kan. Nggak mungkin nunggu akhir bulan kan. Begitu kita ada order barang, oh, perusahaan kita ke hold karena udah melebihi limit. Dari supplier ngasih limit misalnya 50 juta, ternyata hutang perusahaan itu udah 100 juta. Jadi eh, nggak bisa dikasih barang lagi gitu. Nah, sebenarnya hutang perusahaan berapa sih, kita cek di harian itu. Oh, ternyata bener hutang kita udah segini ya, jadi ke hold gitu. Makanya hutang sebelumnya dibayar dulu, kita bisa ngambil barang, maksudnya seperti itu. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian, setelah itu laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan untuk menggambarkan laba atau rugi dalam suatu perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan modal dalam suatu perusahaan. Misalnya tanggal 1 Mei 2021, perusahaan itu baru berdiri. Tuan Ade menyetorkan uang pribadinya sebesar 100 juta sebagai setoran awal atau modal awal. Eh, maka modalnya itu nanti di laporan neraca itu adalah modalnya 100 juta misalnya gitu. Setoran awal 100 juta, maka nanti akan nampak 100 juta. Jika perusahaan itu mengalami laba, maka modal itu akan bertambah. Jika perusahaan itu mengalami kerugian secara terus-menerus, maka modal itu akan berkurang atau bisa jadi akan minus gitu. Laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dalam suatu periode tertentu disebut dengan neraca. Neraca ini isinya adalah aktiva sama dengan hutang plus modal. Jumlah sisi kiri debit, sisi kanan jumlah sisi kiri sama dengan sisi kanan itu harus sama. Sedangkan laporan arus kas itu adalah biasanya kalau laporan arus kas ini kas atau bank itu arahnya kemana, dari uang kas atau dana perusahaan yang ada di perusahaan itu. Misalnya ada 100 juta kasnya itu, lah kasnya ini mau kemana, ini arusnya gitu. Arus pendanaan, ada arus kas pendanaan, ada arus kas investasi, ada arus apa lagi ya, arus pendanaan, arus investasi, saya juga kurang paham sih, masih. Terus dari sini adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu biasanya adalah
perusahaan mengalami laba sebesar sekian sekian sekian, perusahaan mengalami kerugian sekian sekian, biasa ada catatannya gitu. Biasanya kalau catatan atas laporan keuangan, iya, laporan catatan atas laporan keuangan bisa jadi adalah penjelasan laporan keuangan. Biasanya kalau kas, misalnya kan muncul kas 50 juta. Kas ini terdiri dari apa saja? Misalnya ada bank, oh bukan maksud gue. Di catatan laporan keuangan misalnya di neraca itu ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu terdiri dari apa saja? Misalnya kas, nominalnya kas dan setara kas 50 juta. Nah, itu nanti akan dijabarkan di catatan laporan keuangan. Kasnya 20 juta. Bank BNI saldonya 5 juta. Bank Mandiri saldonya 3 juta. Bank BRI saldonya 2 juta. Biasanya seperti itu. Terus ada lagi misalnya piutang. Piutang itu misalnya kan di neraca kan cuma piutang 100 juta atau 200 juta misalnya. Nah, di catatan laporan keuangan itu kan dijelaskan piutang kepada PTA 5 juta, piutang kepada PTB 2 juta, piutang kepada PTC piutang 2 juta, piutang kepada PTD 1 juta misalnya seperti itu. Sampai dengan aktiva tetap itu apa aja isinya gitu kan, dijelasin di situ. Sama dengan hutang kepada siapa aja nanti akan dijelasin di situ. Modal itu terdiri dari pemegang saham siapa aja nanti akan dijelaskan di catatan keuangan. Oke guys, sudah jelas di siklus akuntansi di sini guys. Sekarang kita akan membahas lagi tentang aturan debit kredit. Aturan debit kredit yaitu ada akun harta bertambah di debit, hutang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban bertambah di debit. Seperti yang kemarin saya udah jelaskan, ini penjelasannya seperti ini aja. Harta dari ada akun 5, aktiva, hutang, modal, pendapatan, biaya. Nah, harta dan beban ini kalau bertambah debit, yang lain antara hutang, modal, pendapatan ini kalau bertambah akan kredit gitu aja. Kalau berkurang seperti ini. Itulah analisis debit dan kredit. Memang kalau mempelajari ini, kalau misalnya untuk orang awam itu emang susah menangkapnya. Kalau misalnya kenapa bisa di kredit, kenapa bisa di debit, itu akan susah. Tapi kalau misalnya udah dibiasakan nanti juga akan tahu. Jurnal umumnya seperti ini, setoran modal, ini kasusnya jurnal seperti ini aja. Tuan Andi menyetorkan uang pribadinya untuk perusahaan sebesar 15 juta. Kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit 15 juta. Dibeli peralatan kantor secara tunai tanggal 6 ini. Peralatan debit 200 juta, kas kredit 200 juta. Selanjutnya ada apa lagi di sini? Ya, kita cari lagi. Contoh dan jawaban jurnal penyesuaian. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang harus diterima itu adalah kembali lagi ke kasus kemarin itu, piutang dan pendapatan. Piutang kita menggunakan sistem akrual. Jadi walaupun perusahaan itu belum menerima uang cash, tapi misalnya diselesaikan atas pengerjaan komputer selama diterima penyelesaian pengerjaan komputer gitu. Pengerjaan komputernya itu udah selesai di servis, jadi customer itu tinggal ngambil aja. Ternyata itu customer itu asal ambil aja, nggak langsung bayar. Maka di sini jurnalnya adalah piutang, debit, pendapatan, kredit. Kenapa bisa pendapatan?
Kenapa udah muncul pendapatan atau omset? Karena walaupun dia walaupun perusahaan belum menerima uang cash, tapi sudah diakui sebagai pendapatan, dan di sini muncul piutang. Nih, belum dibayar pekerjaan servis mobil sebesar 500.000 oleh Tuan Kobi, maka piutang pendapatan servis. Jurnal umum perusahaan jasa dan jawaban soal umum dan jawabannya. Perlengkapan salon. Ya, seperti ini jurnal penyusunan 31 Desember 2014. Beban perlengkapan salon 500.000, perlengkapan salon 500.000, beban perlengkapan kantor 350, perlengkapan kantor segini. Kurang lebih seperti ini jurnal penyusunannya. Beginilah item-item yang ada di jurnal penyesuaian. Penyesuaian, pemakaian perlengkapan, pemakaian perlengkapan, beban perlengkapan, gini maksudnya. Sebuah perlengkapan kantor itu kan dibeli kan, udah dibeli terus akhirnya dipakai. Gini kasusnya gini ya. Inilah format untuk pembuatan jurnal penyesuaian. Misalnya sebuah perlengkapan kantor itu dibeli tanggal 1 Mei 2021 secara tunai. Jadikan kas perlengkapan kas. Jadi perlengkapan kita bertambah, kas berkurang. Misalnya 1 juta harganya, jadi debit 1 juta, kreditnya 1 juta. Sedangkan di sini adalah beban perlengkapan. Jadi selama 1 bulan itu dari saatnya dia beli sampai dengan nanti penyesuaian 31 Mei 2021, maka perlengkapan itu menyusut nilainya. Sedikit demi sedikit menyusut. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu, misalnya sebuah gedung itu ditaksir umur 20 tahun. Jika gedung itu tiap tahun itu akan menyusut harganya. Ada yang mengatakan kalau kita jual beli tanah, ada sebuah gedungnya. Dalam bahasa akuntansi atau bahasa sendiri sehari-hari, kalau gedung itu melebihi umur 20 tahun, maka nilai gedung itu udah nggak ada nilainya lagi. Bahasa sehari-harinya seperti itu. Karena nilainya itu udah habis. Beban perlengkapan. Ya ini contohnya ya seperti ini. Kenapa waktu kita sekolah itu pembangunan gedung waktu sekolah itu dibangun tahun berapa? Tahun 2000. Terus kita masuk di tahun 2004. Kita masuk itu juga dibebanin biaya gedung. Sebenarnya itu biayanya seperti itulah. Jadi kita dibiayai biaya gedung. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus dia bayar. Ini contohnya. Yaitu tadi kita udah menyelesaikan servis komputer, ternyata customer kita asal ngambil aja, belum membayar, maka piutang itu udah diakuin sebagai maka jurnal penyelesaiannya adalah piutang sama dengan pendapatan.
Seperti yang saya jelaskan, utang beban atau beban yang masih dibayar di muka, utang beban atau beban yang masih harus dibayar, utang biaya. Utang biaya ini adalah biaya gaji. Biaya gaji yang kemarin udah saya jelaskan dipakai whiteboard ya, kalau nggak jelas ya. Biaya gaji misalnya 30 juta, terus hutang gaji 30 juta per 31 Mei dengan catatan dia itu pembayaran gaji tanggal 1 Juni 2021. Nanti di tanggal 1 Juni 2021 maka timbulnya itu udah bukan biaya utang lagi. Jadi utang utang gaji kas kredit 30 juta. Jadi ini adalah laporan dari 1 Mei sampai dengan 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2021 itu biaya gaji itu udah dibebankan, udah mengurangin omset misalnya 50 juta dikurangi dengan biaya gaji sekian-sekian, ada biaya penyusutan sekian-sekian. Sebenarnya biaya itu belum dikeluarkan uang cash tapi udah diakuin sebagai biaya gitu. Yang keempat yaitu utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Pertama, saat penerimaan dicatat sebagai utang, saat penerimaan dicatat sebagai uang utang. Diterima pendapatan diterima di muka, pendapatan gitu. Saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan, pendapatan diterima di muka. Beban dibayar di muka, yaitu biaya dibayar pada saat pembayaran dicatat sebagai harta. Beban yang masih harus dibayar. Oh, gini. Ya ya, maksudnya gini. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka saat pencatatan dicatat sebagai harta. Oh. Biaya dibayar di muka saat pembayaran dicatat sebagai harta. Pada saat pencatatan dicatat sebagai harta itu kan ada biaya yang masih harus dibayar. Biaya dibayar di muka, misalnya itu adalah DP, uang muka. Misalnya ada pengerjaan sebuah komputer. Saya mau servis komputer, saya mau perbaikan komputer. Eh, Kira-kira harganya berapa saya juga kurang tahu ya, kita lihat dulu kerusakannya misalnya gitu. Ya udah saya kasih DP dulu lah, 500.000, maka itu adalah dicatat sebagai harta. Biaya dibayar di muka sebesar 500.000, nanti jurnalnya seperti itu di neraca. Biaya dibayar di muka. Beban jasa, biaya jasa, biaya perbaikan, beban dibayar. Pada saat dicatat sebagai beban, biaya dibayar buka sama dengan beban. Kerugian piutang, keenam yaitu kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Kalau untuk yang keenam ini adalah kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Untuk yang nomor 6 ini akan lanjut ke buku Al Haryono Yusuf jilid kedua. Kita masih pembahasannya di buku Dasar-dasar Akuntansi jilid 1. Nanti ini akan lebih diperdalam lagi di Al Haryono Yusuf jilid 2, yaitu tentang piutang atau secara garis besarnya bahwa misalnya dalam sebuah perusahaan itu ada, untuk terjadi sebuah transaksi itu kan biasanya penjualan tempo misalnya kesepakatan antara penjual dan pembeli, misalnya kesepakatannya adalah 2 bulan. Customer ngambil barang senilai 10 juta dengan tempo 2 bulan. Ternyata biasanya kan ditagih gitu kan. Ternyata udah 2 bulan dia itu nggak bayar, ditagih itu susah misalnya gitu. Terus akhirnya kita datang lagi ke tokonya, ternyata dia kabur gitu. Nah sekarang kalau tokonya kabur itu adalah gimana, piutangnya itu akan gantung gitu loh.
dia punya piutang tapi emang nggak bisa ditagih, dengan catatan dia kabur tokonya itu, lah kita mau gimana lagi, nyari di mana, masalahnya kan gitu. Maka dicatat di sini adalah beban kerugian piutang. Jadi ada metode langsung, ada metode cadangan. Jadi piutang itu tidak tertagih, jadi piutang itu akan dihapus di laporan keuangan perusahaan. Di sini jurnalnya adalah beban kerugian piutang sekian-sekian, cadangan kerugian piutang sekian-sekian. Yang ketujuh yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap yang kemarin kita udah bahas sebelumnya, yaitu biaya penyusutan aktiva tetap atau mobil atau komputer. Yang kedua yaitu akumulasi penyusutan piutang. Kedelapan yaitu persediaan barang dagangan. Metode pendekatan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi, debit persediaan barang dagangan awal, debit persediaan barang akhir. Pendekatan laba rugi. Nanti kalau udah sampai di perusahaan dagang, kita bahas ke perusahaan jasa dulu. Kalau perusahaan jasa udah selesai, nanti kita ke perusahaan dagang. Nanti kita akan bahas jurnal penyelesaian perusahaan dagang seperti ini. Dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, debit sekian-sekian, persediaan barang dagangan awal, kredit sekian-sekian, persediaan barang dagangan akhir, debit sekian-sekian, ikhtisar rugi laba sekian-sekian. Jika yang ke B itu metode pendekatan harga pokok penjualan, metode HPP atau COGS. Kalau saya sih lebih enaknya itu kalau waktu pengerjaan itu menggunakan yang B, metode HPP. Metode HPP jadi nanti ya seperti ini, harga pokok penjualan sekian-sekian, persediaan barang dagangan awal, pembelian, beban angkut, jadi dirinciin seperti ini. Persediaan akhir, retur pembelian seperti ini, HPP. Saya lebih suka menggunakan metode HPP, jadi seperti ini penyesuaiannya. Udah cukup untuk penyesuaian jurnal, penyesuaian pembahasannya seperti ini. Kita mengulas lagi tentang jurnal umum. Kita perdalam lagi jurnal umum. Dari jurnal umum perusahaan jasa PT Indah Jaya Service 31 Mei 2019, untuk kas debit 10 juta sedangkan modal 10 juta. Ini adalah dalam bentuk jawaban. Kalau diminta dari jawaban seperti ini, coba transaksi apa sih seperti sebenarnya ini gitu. Coba saya akan bahas satu persatu, yaitu tanggal 1 kas 10 juta debit, modal 10 juta kredit. Kasusnya seperti ini. Tuan Andi tanggal 1 Mei 2019, Tuan Andi menyetorkan uang pribadinya untuk setoran awal modal perusahaan PT Indah Jaya Service ini. Kas bertambah 10 juta, modal bertambah 10 juta. Tanggal 3 Mei 2019 dibeli perlengkapan secara tunai. Dibeli perlengkapan tanggal 3 Mei 2019, PT Indah Jaya Service membeli perlengkapan secara tunai. Maka jurnalnya adalah perlengkapan debit, kas berkurang 300.000. Tanggal 4 dibeli peralatan PT Indah Jaya Service secara tempo atau secara kredit. Maka debitnya adalah peralatan 2 juta, utang dagang atau utang usaha 2 juta. Jadi
Karena ini tempo, jadi kita udah nerima barang tapi kita masih punya utang gitu. Peralatan sebagai aset 2 juta, hutang sebagai hutangnya kredit 2 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 5 Mei 2019, customer eh, PT Indah Jaya Service telah menyelesaikan perbaikan atas komputer sebesar 4 juta, tapi customer ini belum membayar tagihan tersebut. Jadi komputernya kemungkinan udah diambil, tapi jadi komputernya itu udah selesai diperbaiki, komputernya udah diambil, tapi orangnya itu belum membayar. Maka jurnalnya adalah piutang usaha 4 juta, pendapatan jasa 4 juta. Tadi seperti dibahas sebelumnya itu menggunakan prinsip accrual. Jadi biasanya kalau kayak gini itu pakai nota atau invoice tagihan. Nanti kita akan menagih ke customer tersebut. Tanggal 8 dibeli kendaraan untuk operasional perusahaan seharga 6 juta secara tunai. Maka debitnya 6 juta, kendaraan atau aktiva tetap, kasnya adalah 6 juta, kas berkurang, perusahaan ngeluarin uang cash 6 juta, kasnya berkurang 6 juta. Tanggal 11 ada jurnal kas 4 juta atau uang masuk 4 juta, piutangnya berkurang 4 juta. Jadi kemungkinan tanggal 11 ini dari tanggal 5 dibayar, dilunasin atas customer telah melunasi tagihan atas transaksi tanggal 5. Seperti itu biasanya. Pelunasan ke customer ada pelunasan ke PT yang di atas untuk transaksi tanggal 5. Jadi customer ini udah membayar uang jasa perbaikan itu guys, itu 4 juta. Piutangnya kas bertambah atau kas masuk 4 juta, piutangnya berkurang 4 juta. Tanggal 14 Mei 2021 beban listrik 150.000, kasnya juga 150.000 kredit. Dibayar biaya tagihan listrik sebesar 150.000, kas 150.000. Kan wajib ya guys kalau bayar tagihan listrik itu guys. Setiap 1 bulan sekali kan biasanya bayar tagihan listrik tanggal 20 ya paling lambat ya, ini tanggal 14 sudah dibayar, wajar lah. Jadi biaya bertambah 150.000, kas berkurang 150.000. Ini adalah analisa akuntansinya. Asuransi dibayar di muka 2 juta, kas 2 juta. Dibayar asuransi gedung misalnya gitu, asuransi gedung atau asuransi kendaraan bermotor atau asuransi kesehatan, biasanya gitu bahasanya. Dibayar asuransi dibayar di muka. Kalau asuransi dibayar di muka berarti ada kemungkinan bisa ngeklaim, ini kasusnya ini. Bisa jadi ini asuransi kesehatan ya kasusnya ya. Dibayar asuransi kesehatan untuk karyawan misalnya sebesar 2 juta. Dan kas 2 juta, soalnya itu posisinya di aset, berarti kemungkinan nanti bisa diklaim. Tanggal 20 pembayar tanggal 20 ada hutang 2 juta. Oh ini tanggal 20 pembayaran hutang kepada supplier atas transaksi tanggal 4. Tanggal 4 kan kita ngutang beli peralatan. Lah perusahaan punya kas kan, makanya tanggal 4 itu dibayar, dilunasin. Ya udah hutang saya lunasin, hutang perusahaan.
2 juta debit, kas berkurang 2 juta. Untuk tanggal 23 kemungkinan di sini kasusnya adalah gajinya tanggal 23 ya. Ada biaya gaji, dibayar biaya gaji karyawan selama 1 bulan, selama bulan Mei 2021. Biaya gaji 1.300.000, terus kas berkurang 1.300.000. Ada lagi kas 3.450, pendapatan 3.450, kas 3.450. Ada kas pendapatan 3.40, 3.400. Ini transaksi atas siapa ya 3.400? Ya udah, ini intinya ada pemasukan, mungkin adalah pendapatan jasa bertambah. Jadi seperti kasus yang sebelumnya, tanggal-tanggal sebelumnya guys, untuk tanggal 27 ini, tanggal 29 Privoy Joni 1.200.000, kas 1.200.000. Untuk Pak Joni ini dia ngambil Privoy, pengambilan untuk kepentingan pribadi. Jadi Pak Joni ini ngambil uang ke perusahaan, misalnya 1.200.000 untuk kepentingan pribadinya, itu adalah namanya Privoy Joni 1.200.000, kas 1.200.000. Jadi di sini nanti adalah modalnya akan berkurang. Modal misalnya tadi berapa ya? Modalnya 10 juta dikurangi pengambilan pribadi 1.200.000, maka sisanya modal sekian gitu. Perlengkapan tanggal 31 300.000 ada nggak? Oh ini. Jadi untuk bahasa di sini itu gini, pelunasan piutang, pelunasan hutang, perusahaan melunasi hutang, dibayar perlengkapan secara tunai 150.000, sisanya dibayar secara tempo 150.000. Maka jurnalnya seperti ini. Total debit dan kredit harus sama, debit 36.700.000, kredit 36.700.000. Jadi adalah ini sesuai dengan konsep akuntansi atau aturan akuntansi, yaitu debit sama dengan kredit harus sama, aktiva sama dengan pasiva harus sama. Oke, dari cukup sekian dulu guys untuk pembahasan tentang akuntansi dan review jurnal penyesuaian, jurnal umum, siklus akuntansi. Sampai di sini dulu guys. Mungkin kalau ada pertanyaan, kakak-kakak semuanya bisa chat di kolom komentar atau enggak ke WA saya guys, di kolom WA, di kolom deskripsi itu saya tulis nomor WA saya guys. Oke, sampai di sini dulu. Salam, tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.